Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini saya akan membahas pendapat dari salah seorang pakar hukum tata negara, Ferry Amsari ya, soal terkait dengan penetapan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dari Kontras ya, sebelumnya dari Lokataru, sebagai tersangka pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Nah, ini agak nyelekit sedikit, dibilang katanya Haris dan Fathia itu dilindungi undang-undang. Mungkin Luhut nggak baca. Ya, saya kira memang nggak baca ya, tetapi sebenarnya kan common sense bisa menjelaskan kenapa kita harus bertindak atau tidak bertindak. Oke, coba kita bacakan ya. Penetapan sebagaimana dilansir oleh Oposisi Cerdas ya. Jadi oposisi.com. Penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dinilai aneh. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menko Maritim dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang antara lain disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam memastikan penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Salah satunya menyampaikan masukan dan saran. Saya melihat apa yang diurai oleh Fathia di dalam channel YouTube Haris Azhar itu lebih merupakan saran agar penyelenggara negara bersih dan bebas dari KKN sebagaimana yang dititipkan oleh undang-undang, kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi Pusako Universitas Andalas Ferry Amsari dalam webinar yang diselenggarakan oleh IM57 Plus bertajuk Dampak Penetapan Tersangka Fathia dan Haris terhadap Riset Investigatif HAM, Anti Korupsi dan Lingkungan Hidup pada Sabtu kemarin ya. Menurut Ferry, undang-undang memerintahkan penyelenggara negara tidak boleh melaporkan warga negara yang berpartisipasi memberikan masukan. Yang harus dilakukan penyelenggara negara adalah menyampaikan apa yang dianggap benar ke publik. Jadi bukan melaporkan, tegasnya. Jadi aneh juga kalau publik disuruh memberikan saran, lalu setelah memberikan saran, masukan dan kritik atau apapun itu, malah kemudian dipidanakan, imbuhnya menegaskan. Ferry meyakini Luhut Binsar Panjaitan dan orang-orang di sekitarnya pasti mengerti dan membaca undang-undang, sehingga seharusnya tidak perlu ada pelaporan terhadap Haris dan Fathia. Tetapi ini memang lebih semangat otoritarianisme, memastikan seluruh orang yang berbeda sudut pandang ya dilaporkan sesalnya. Bahkan lanjut Ferry, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pandangannya. Selain itu pada Pasal 28F juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengelola informasi dan menyampaikannya dalam berbagai bentuk, dalam bentuk media sekalipun yang dianggapnya penting agar informasi itu bisa didengarkan oleh orang lain. Jadi secara konstitusional Bang Haris dan Fathia dilindungi oleh undang-undang, tegasnya lagi. Tidak hanya dilindungi undang-undang, dilindungi konstitusi juga. Tapi sekali lagi mungkin Pak Luhut tidak baca undang-undang, itu saja, demikian Ferry. Ya, sahabat era sekalian ya, masalahnya bukan baca atau tidak baca, masalahnya adalah paradigma berpikir pejabatnya itu yang harus diluruskan. Ya terus terang saja, amanat reformasi itu adalah menghapuskan KKN, koalisi, korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Jadi koalisi itu adalah, oh iya ya, it is a good point. Jadi kalau kita bicara tentang koalisi dalam pemerintahan, berarti koalisi itu korupsi dan kolusi ya. Jadi singkat menjadi koalisi ya. Jadi sobat era sekalian ya, yang harus diluruskan adalah paradigma berpemerintahan. Jadi kita harus meletakkan ya perang terhadap KKN itu sebagai the main agenda of reform. Jadi agenda reformasi dia. Dia adalah agenda reformasi yang harus kita tuju, yang harus kita wujudkan.
Jadi kita tahu bahwa agenda reformasi itu adalah pemberantasan KKN, ya. Kemudian penghapusan dui fungsi ABRI. Kemudian ada juga terkait amandemen konstitusi. Kemudian ada juga terkait dengan otonomi daerah, kan begitu. Nah, paling tidak agenda KKN adalah pemberantasan KKN adalah agenda yang paling menonjol selama reformasi selain 3 agenda yang saya sebutkan tadi. Ada agenda kelima tapi saya lupa, ya, karena kan tidak pernah diputuskan secara nyata apa saja agenda reformasi, tapi itu terjelma dalam ketetapan-ketetapan MPR dan juga keputusan-keputusan MPR dalam perubahan konstitusi. Jadi di situ tercermin misalnya bagaimana perubahan konstitusi sendiri, pembatasan masa jabatan, ya, pembatasan kekuasaan, kemudian dui fungsi ABRI dihapuskan juga terjelma. Kemudian juga KKN, pemberantasan KKN juga terjelma di dalam TAP MPR, dan juga otonomi daerah terjelma dalam butir-butir perubahan konstitusi. Nah, sobat era sekalian, ya, saya tetap pada pendapat semula. Harusnya di Republik Indonesia ini kalau saya jadi presiden, ya, saya melarang pejabat-pejabat publik itu nimpeh warga negara, istilahnya pakai umum saja atau pasar saja, yaitu menggugat, mensomasi, ya, kemudian mengadukan kepada polisi warga negara. Kenapa? Karena dia adalah pejabat negara. Itu pertama, resiko jabatan. Kedua, undang-undang itu melindungi warga negara termasuk konstitusi untuk berpendapat, untuk memberikan masukan, kritik kepada pejabat publik agar tidak terjadi gejala yang namanya KKN. Tapi kan saya juga manusia, punya nama baik. Nah, kalau soalnya Anda manusia juga dan punya nama baik, ya berhenti jadi pejabat publik. Sederhana kan? Kalau berhenti jadi pejabat publik, maka Anda menjadi warga negara biasa yang kedudukannya sama dengan warga negara biasa, sehingga kalau Anda merasa dicemarkan, Anda boleh minta perlindungan hukum kepada polisi. Tapi kalau Anda pejabat publik, Anda tidak meminta perlindungan hukum kepada polisi, Anda memerintahkan pejabat publik di aparat penegak hukum secara tidak langsung, indirect order. Kenapa indirect? Ya karena tidak mungkin langsung, kan, karena tidak ada komando yang langsung. Tetapi kita juga paham jabatan Menko Maritim dan Investasi itu adalah jabatan yang tinggi. Tapi sekali lagi, ya, ini paradigma berpikir. Kalau misalnya paradigma berpikir pun dimasalahkan, Allahu Akbar, ya, mau jadi apa negara kita, ya kan? Saya bicara tentang paradigma berpikir. Nah, soal materinya, ya tadi, karena pejabat publik itu tidak boleh mengkriminalkan warga negara, maka yang patut dia lakukan adalah memberikan data sandingan, data pembanding. Ya, bahkan menggunakan hak dia untuk mendapatkan tempat klarifikasi. Kan sederhana sesungguhnya. Biarlah publik yang menilai siapa yang kredibel dalam konteks ini. Tapi kalau mengadukan, mensomasi, kemudian akhirnya dijadikan tersangka, ya memang akhirnya itu justru hal yang buruk dalam pemerintahan ini jadinya. Sobat RH sekalian, sebelum saya membacakan komentar Sobat RH, sekali lagi, ya, saya terus-menerus mengkampanyekan yaitu datang ke Refli Harun Podcast, ya. Ini media baru saya, khusus podcast interview dengan narasumber. Mudah-mudahan bisa banyak juga subscribernya dan juga viewsnya. Dan Sobat RH bisa mendapatkan 2 suguhan dari Refli Harun, ya. Satu Refli Harun Channel yang lebih membahas ulasan-ulasan saya, ya, 10-15 menit. Kemudian 10-20 menit, ada juga lebih dari 20 menit, ya. Kemudian yang kedua adalah long interview dengan para narasumber, dan sekarang saya tempatkan di Refli Harun Podcast, ya. Dan ini yang terakhir dengan Lanyala Mataliti. Nggak tanggung-tanggung interviewnya di depan Masjid Raya Banda Aceh. Dan juga saya punya menu lain, ya, sedang mendidik, sedang menghidupkan, ya, sedang memberikan kesempatan kepada seorang street singer, penyanyi jalanan, untuk berkarya, ya, baik mengcover lagu-lagu orang
maupun menciptakan lagu. Dan kami sudah menciptakan 7 lagu secara bersama-sama. Saya bikin syairnya, idenya, dan dia biasanya bikin nadanya. Jadi kolaborasi itu sudah, dalam satu kolaborasi itu sudah tercipta 7 lagu selama 3 bulan terakhir ya. Dan juga jangan lupa ke akun Naufal ya, karena di situ banyak celoteh anak autis yang berkunjung ke akun Naufal juga. Itu putra saya sendiri ya, mungkin bisa dilihat sekali-sekali bagaimana kita memahami anak kebutuhan khusus autism. Oke, sobat era sekalian, saya mau bacakan dari Nyengir 46 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ucapan RH, coba saya jadi presiden. Itu pasti aman negara ini tanpa ada isu yang bikin gonjang-ganjing. Insya Allah beres dah kalau RH jadi presiden. Amin kan sobat RH, moga tercapai. Allahu Akbar ya. Berat sobat RH sekalian. Tapi one thing for sure ya, kalau Anda jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, satu saja, pastikan Anda tidak ingin kaya raya. Tapi kalau Anda ingin kaya raya, Anda tidak mungkin bisa memerintah secara benar. Pastikan anak Anda, ayah, ibu Anda, saudara-saudara Anda tidak berbisnis yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Kalau terkait, oh gawat. Pastikan juga anak Anda kalau Anda presiden tidak berbisnis ya dari katakanlah investasi-investasi yang kira-kira mencurigakan, hanya sekedar memanfaatkan kedudukan kita sebagai ayahnya. Kira-kira begitu ya. Seperti Umar bin Khattab tidak mau gubernur-gubernurnya berbisnis. Katanya kalau berbisnis walaupun tidak menggunakan fasilitas jabatan, kan kalian kan tidak bisa memikirkan rakyat 100%, pasti memikirkan bisnisnya juga. Benar juga ya. Oke. Jadi ya kalau mendoakan saya aminkan, tapi berambisi itu jelas tidak ya. Kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Tapi kalau ukurannya biasa-biasa saja ya rasanya nggak takut juga. Tapi kalau ukurannya standarnya tinggi banget, nah itu ya. Saya tidak tahu apakah standarnya tinggi sekarang atau tidak. Kemudian Teguh Santoso, lawyer Pak LBP Junifer menuduh Haris Azhar meminta saham di acara Mata Najwa. Ditanya Asfinawati, artinya Pak Luhut punya akses saham di Freeport. Telak banget, dikasih data malah dilaporkan. Aneh. Ya. Loh iya benar juga ya. Artinya kok dia bisa menentukan. Dan jangan lupa pembicaraan soal saham itu yang saya tahu ya adalah mewakili kepentingan masyarakat adat. Jadi orang seperti Haris Azhar tahulah kita. Ini sorry Riz ya, mainanmu belum lah sampai level-level yang begituan ya. Karena itu dia mewakili kepentingan masyarakat adat soal saham itu. Mungkin begitu. Live music Om Refli Harun, negara ini sudah rusak secara struktur, maka kewajiban presiden selanjutnya adalah menyiapkan minimal 201 peti mati untuk pejabat yang korup di rezim ini. Itu pernyataan dari Lanyala Mataliti katanya. Kalau jadi presiden apa? Dia mau bunuh para koruptor. Ya Allahu Akbar ya. Sahabat daerah sekalian, yang jelas ya, saya tidak tertarik awalnya ya untuk ikut berkampanye misalnya. Dan tidak pernah sebelumnya, tetapi barangkali once for life ya perlu juga sekali-sekali ya. Tapi siapa yang akan saya dukung, siapa akan yang saya jagokan, ya nanti saja setelah kita melihat calonnya siapa yang ditetapkan, dan baru kita hitung ya aspek baik buruknya, mudarat dan manfaatnya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan calon itu berasal dari rahim yang berbeda, bukan dari satu rahim, misalnya rahim istana. Yang saya katakan pemilu eto-eto. Mudah-mudahan tidak begitu, dan mudah-mudahan presidensial thresholdnya bisa dikabulkan, paling tidak yang diajukan Partai Bulan Bintang. Besok itu ada putusan terhadap Partai Umat. Saya pesimis, jangan-jangan ditolak lagi legal standingnya, ya kan? Karena dianggap belum pernah menjadi peserta pemilu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau Partai Bulan Bintang ya sudah menjadi peserta pemilu dan dia potensial tapi lucu juga sebenarnya. Kan kalau misalnya Partai Umat ditetapkan sebagai peserta pemilu ya pasti rugi. Bulan Bintang juga begitu. Lalu perbedaannya di mana? Nanti kita akan lihat ya bagaimana putusan terhadap Partai Umat.
apakah putusannya itu dikabulkan, apakah putusannya ditolak, ya, apakah putusannya dinyatakan tidak dapat diterima. Nanti kita bahas ya, walaupun saya pesimistis karena tidak ada pemeriksaan lanjutan sama sekali ya, hanya perbaikan langsung mengarah kepada putusan. Ya mungkin karena perdebatan di antara mereka sudah too much, sudah terlalu banyak dan wangsit atau perintah istana belum jelas. Itu saja sobat era sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Nanti kita bahas lagi ya terus sampai jam 11 kita bahas soal bagaimana pendapat Husnul Mariah ya mengenai harta, tahta dan wanita.